Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di dunia ini tentunya untuk mencari bekal menuju kampung akhirat, kampung yang kekal, kampung abadi kita. Kampung halaman yang sebenar-benarnya. Tentunya kita ingin nanti di akhirat kelak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ada 3 kelompok, 3 golongan yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Jadi, jangan sampai nanti kita termasuk kepada salah satu dari 3 golongan tersebut, supaya kita tidak diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimil jannah, mudminul khamr wal 'aq waddayusul lazi yukirul khobata fi ahlihi. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin, pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Artinya adalah salah satu, ada 3 golongan, 3 kelompok, 3 perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, haramallahu tabaraka wa ta'ala, yang Allah haramkan alaihimil jannah, bagi mereka surga. Jadi ada 3 perbuatan, 3 golongan orang yang Allah haramkan bagi mereka itu adalah surga. Tidak ada surga untuk mereka. Apa saja itu? Yang pertama tadi adalah mudminul khamr. Artinya orang yang candu, orang yang suka meminum minuman khamr. Orang yang suka meminum minuman yang beralkohol, meminum minuman keras, meminum minuman yang membuat akal kita ini hilang, tubuh kita ini menjadi rusak. Allah haramkan bagi orang yang suka minum minuman khamar tersebut masuk ke dalam surga. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Di dalam ilmu fikih, ketika kita minum banyak maka memabukkan dan hukumnya haram, maka sedikit pun tetap hukumnya haram walaupun tidak memabukkan. Makanya di sini lafaznya adalah Allah haramkan pecandu khamr, bukan yang memabukkan, tapi khamr itu sendiri, baik sedikit maupun banyak diminum. Ketika kita sudah terbiasa, sudah candu, kecanduan meminum khamr tersebut, Allah haramkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di sini memang teksnya adalah bagi yang suka atau candu minum minuman khamar, minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan. Artinya bukan berarti kalau tidak candu boleh, bukan seperti itu. Waspadalah. Di dalam Al-Quran sangat jelas Allah haramkan meminum minuman khamar tersebut, baik yang kecanduan maupun yang tidak, baik baru yang pertama ataupun yang sudah berulang-ulang Allah haramkan. Dan ini pemberatan, penguatan kepada yang sudah kecanduan. Allah haramkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dengan rasa penasaran yang kuat kita coba-coba lalu akhirnya menjadi kecanduan, akhirnya menjadi terbiasa, akhirnya menjadi kebutuhan dan sulit lepas dari situ. Kalau sudah menjadi kecanduan, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, Allah haramkan dirinya
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tidak masuk ke dalam surga, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua tidak ada keinginan untuk mencoba minum minuman khamar tersebut. Karena kalau sudah mencoba bisa jadi kita akan kecanduan. Dan yang kedua, kata Allah, yang Allah haramkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah, artinya balasannya adalah neraka, yaitu yang kedua adalah wal'aq, artinya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah haramkan dirinya masuk ke dalam surga, baik durhaka kepada ibunya, durhaka kepada ayahnya, dan juga kedua orang tua ini dianalogikan juga kepada mertua. Mertua laki-laki, mertua perempuan, ini termasuk juga kedua orang tua. Dilarang, haram hukumnya durhaka kepada mereka. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 pun Allah sudah menjelaskan, fala taqul lahuma uf. Janganlah kalian sekali-kali berkata ah kepada kedua orang tua kalian. Berkata ah saja sudah Allah haramkan, sudah Allah larang, apalagi melakukan perbuatan yang menyakitkan, perkataan yang lebih dari itu, tindakan yang lebih parah daripada itu. Sungguh dosanya sangat luar biasa. Saking luar biasanya Allah haramkan surga bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kaum muslimin pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadikanlah kedua orang tua kita ini adalah kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kedua orang tua gara-gara kita buruk memperlakukannya menjadi penyebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, bagi yang masih hidup kedua orang tuanya, marilah kita berbakti kepada mereka. Mari kita sayangi mereka. Jangan pernah kita sakiti hati mereka. Sekalipun kita berbeda pendapat, sekalipun kita ada hal-hal yang bertentangan, yang tidak satu pendapat, maka selesaikanlah dengan cara yang baik, yang tidak saling menyakitkan. Berpandai-pandailah terhadap kedua orang tua. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, sekalipun berbeda akidah, berbeda agama, kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, Allah haramkan surga bagi orang yang ad-dayusul lazi yukirul khobata fi ahlihi, yaitu dayus yang membiarkan kemaksiatan pada keluarganya. Apa itu dayus? Dayus artinya adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu, orang yang tidak memiliki rasa gelisah, orang yang tidak memiliki rasa berdosa, bersalah jika melihat istrinya, anak perempuannya keluar rumah tidak menutup aurat. Orang tua atau laki-laki yang membiarkan, yang bodoh amatan terhadap istrinya, anak perempuannya, melakukan pergaulan yang dilarang di dalam Islam. Contohnya keluar rumah tidak menutup aurat, suaminya tidak menegur istrinya, orang tuanya tidak menegur anaknya. Itu termasuk dayus. Atau lebih parahnya lagi, ketika ada orang tua yang mengizinkan anak perempuannya dijemput oleh pacarnya, diajak untuk pergi keluar rumah, untuk pergi malam mingguan, dan orang tuanya mengizinkan. Om, tante izin, saya bawa anaknya dulu. Ya iya silakan, jangan pulang malam-malam ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Itu termasuk ke dalam kategori dayus. Dayus artinya tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa berdosa, bersalah terhadap istri, anak yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ketahui pacaran adalah pintu menuju zina, dan Allah haramkan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan
zina. Oleh karena itu, semoga kita semua terhindar dari perbuatan dayus. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa berdosa terhadap anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan, yang melanggar syariat Allah. Kita biarkan saja. Terserah mereka, itu urusan mereka sama Tuhannya. Padahal itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki. Ketahuilah bahwa satu orang laki-laki itu bertanggung jawab terhadap 5 perempuan. Siapa saja? Terhadap ibunya. Seorang anak laki-laki bertanggung jawab terhadap ibunya. Jika ibunya tidak menutup aurat, maka seorang anak berkewajiban memberitahu ibunya dengan bijak. Yang kedua, terhadap istrinya. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap istrinya. Ketika istrinya keluar, tidak menutup aurat, maka harus dinasihatin. Yang ketiga, seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya, baik adiknya ataupun kakak perempuannya. Dan yang keempat, seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap anak perempuannya. Jadi, satu orang laki-laki bertanggung jawab terhadap 4 orang perempuan. Jangan bodoh amatan terhadap 4 perempuan ini jika ia melakukan kesalahan, jika ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya bagi laki-laki tersebut untuk menasihatinya, untuk mengingatkannya dengan cara yang baik. Semoga kita semua terhindar dari 3 perbuatan yang tadi disebutkan. Semoga kita semua pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dipertemukan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.